Sebelumnya saya izin record juga ya. Oke. Oke, Kak Silviani. Jadi pertama-tama aku mau nanya tentang basic sih sebenarnya tentang gimana sih pengalaman kakak waktu kakak belajar PT akademik karena kayaknya aku lihat background kakak itu memang Inggris kalau nggak salah ya. Iya. Kira-kira kenapa kakak akhirnya memilih PT akademik dari sekian banyak tes dan kira-kira pengalaman pertama kali waktu belajar PT akademik itu kayak gimana? Boleh di-sharing mungkin. Oh, oke, Kak. Thank you ya, Kak Salsa. So, pertama-tama background aku emang dari FKIP Bahasa Inggris. Nah, kemarin tuh karena pengen apply untuk scholarship, jadi butuh salah satu syaratnya itu ada sertifikat gitu. Oh gitu. Oke, Kak. Halo, apakah kedengaran? Halo, Kak. Iya. Halo. Halo. Halo, Kak Kedengaran? Silviani. Iya, masih kedengaran? Halo. Halo, Kak Silviani. Apakah masih bisa mendengar suara saya? Ya. Halo, Kak Silviani. Sorry, apakah masih bisa mendengar? Halo, apakah kedengaran suara saya, Kak Silviani? Halo? Halo, Ini iya. lancar nggak, Kak? Ini Halo, iya. Oke, kayaknya aja aku yang laptop. sudah kedengaran ya, Kak? Oke, oke, oke. Lebih lancar ya, Kak ya? Kedengaran nggak? Kedengaran. Kayaknya sinyal saya deh yang lagi lemot ya. Mohon maaf ya, Kak Silviani. Jadi boleh dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Oke, jadi tadi tentang kenapa PTI ya? Yang tadi karena mau apply scholarship dan salah satu requirement-nya itu harus ada sertifikat kompetensi bahasa Inggris. Nah, pas lagi nyari-nyari kan ada banyak jenis tes ya yang diperbolehkan. Kenapa saya pilih PT itu yang pertama ternyata setelah saya cari info, PT itu hasil tesnya keluarnya cepat banget, Kak. 24 jam itu
udah bisa tahu hasil dan sertifikatnya udah keluar. Jadi itu yang pertama. Dan dari segi harga juga sama sebenarnya dengan yang lain, tapi kita kan pengennya cepat ya, kita juga butuh sertifikat itu cepat, jadi PTI itu pilihan yang paling oke deh waktu itu, kepikir. Jadi makanya ngambil PTI. And then pengalamannya belajar PTI itu, pertama ternyata PTI itu beda sama tes lain, tes PTI jenis soalnya banyak banyak variasi gitu, kayak bermacam-macam. Dan tes PTI itu yang nggak mesti face to face sama orang tes gitu. Karena yang tes kita AI ya, jadi kita tesnya online lewat komputer. Itu sih, Ah, Kak. Pokoknya cepet banget hasil tesnya udah bisa kita dapat sertifikatnya. kira-kira kalau untuk materinya itu seperti apa, Kak? Apakah beda atau sama aja dengan IELTS atau TOEFL? Oh, beda Kak. Beda banget. Kan kemarin karena mikirnya mesti IELTS, jadi saya udah lihat-lihat juga IELTS tuh gimana sih? Oh, ada reading, writing, listening, speaking gitu ya. Kalau di PTI ini mencakup semua itu, tapi jenis-jenis soalnya itu beda-beda, kayak banyak-banyak dan part-partnya itu biasanya kalau misalnya kita disuruh jelasin gambar, oh cuman 1-2 nomor aja gitu. Habis itu kita pindah ke section lain. I see. Jadi PT itu mungkin lebih mudah ya Kak ya daripada IELTS atau TOEFL. Karena kalau IELTS, setauku dia tuh ngomongnya sama bulenya langsung kan. Sedangkan kalau misalkan kita nih, apalagi orang Melayu ya, logat bahasa Inggrisnya kan agak kurang ya atau kayak belum juga kayak native speaker ya. Jadi itu bisa ngebantu banget mungkin kayak gitu ya Kak Silviani. Bener-bener. Kalau menurutku pribadi ya, pas aku coba IELTS itu pressure-nya gede banget. Kayak, oh my Iya. God, susah banget. Kayak perception-nya susah. Kita uh, under pressure gitu kerjanya. Kalau jenis soalnya yang banyak banget ya, ngebuat kita kayak, oh kita nggak stuck di satu section gitu. Kayak cepat banget udah ini, kita pindah ke section lain. Oke, oke. Tapi kakak pas pertama kali belajar PT akademik, ada perbedaan nggak sih materinya sama kayak waktu sebelumnya kakak udah pernah TOEFL juga kalau nggak salah ya. Ya, pernah. Jadi ada perbedaan nggak atau kira-kira nyambung-nyambung aja sih atau gimana gitu pas pengalaman pertama kali kakak belajarnya itu? Oke, jadi pertama banget saya ingat mau apply untuk PTI kan saya daftar ke Best Partner ya, terus dikasih link buat coba tes awal gitu. Dan itu tuh saya beneran nggak ada gambaran gitu. PTI itu kayak apa sih? Kayak belum tahu sama sekali. Terus pergi ke linknya, oh ternyata PTI itu kayak gini gitu. Beda banget sama TOEFL. Kalau TOEFL kan kita udah tahu ya, oh kita listening, habis itu kita ke reading, habis itu ke grammar, udah. Di PT itu beneran, mungkin karena waktu itu saya nggak ada ekspektasi apapun, kayak soalnya kayak gimana sih, nggak, beneran nggak ada cari, belum ada apapun, udah dikasih link, pokoknya ke link itu aja, terus saya ngerjain gitu. Oh ternyata soalnya gini. Kalau menurut saya pribadi sih jauh lebih, gimana ya, comfortable, nyaman gitu. Oh, dari section ini ke sini ke sini. Dibanding yang listening kayak 50 nomor or 100 nomor terus kita kerjain semua, dia sistem tesnya nggak kayak gitu gitu. Kayak soalnya bervariasi banget. Tapi yang waktu saya rasain pas tes asli PTI-nya itu, ternyata waktunya cepet banget gitu. Kalau pas tes yang kemarin dikasih link itu kayak pas belajar kayak santai aja. Kayak setiap kita mau jawab tuh saya masih ada waktu buat jawaban saya benar nggak ya, kayak masih bisa mikir-mikir gitu. Ternyata pas tes asli tuh berapa ya, 1,5 jam hampir mau 2 jam, kayaknya itu tuh cepat banget, kayak nggak berasa sama sekali, kayak tahu-tahu tesnya udah selesai gitu. I see. Tapi kakak waktu itu sempat belajar juga ya di Best Partner. Jadi
waktu itu pas kakak ketemu kayak misalkan soal-soalnya itu kira-kira kakak langsung kayak konik nih kayaknya langsung gitu atau masih gimana ya kok kok agak-agak beda atau susah atau gimana tuh kak? Enggak. Karena udah belajar, karena udah tahu, jadi udah punya, oh, I know what to expect. Kayak habis ini pasti ini deh, habis ini pasti ini deh. Jadi itu lebih tenang gitu. Kayak, oh udah tahu, I know what to expect. Kayak udah tahu habis section ini pasti ke section itu gitu. Dan Oh, jenis soal juga kurang lebih kayak bahkan bisa dibilang sama ya sama kalau misalnya suruh read aloud ya pasti read aloud gitu. Mungkin jenis sentence-nya aja yang berbeda. oh, gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin dari keunikan, tadi kan keunikannya karena dia pakai AI ya kayak. Kira-kira ada ini enggak sih kekhawatiran karena dia pakai AI, kira-kira nilainya gimana ya gitu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan konyol juga kayak misalkan nanti kalau misalkan jaringannya terputus terus nilainya gimana? Terus harus kayak gimana gitu. Mungkin kakak boleh bantu jawab waktu pas pengalaman kakak tes atau belajar gimana? Iya, iya. Jujur malah lebih khawatir kalau I don't know what I said gitu. Pas ditanya tuh aku nggak tahu aku jawabnya apa. Karena nggak mungkin kan si AI nanya balik like, I'm sorry, what did you say? Nggak mungkin kan karena dia AI gitu. Dia hanya record aja apa yang kita sebut, apa yang kita ucapin gitu. Jadi kalau pas di ruangan tesnya itu kita sendiri. Maksudnya nggak ada pengawas di dalam ruangan. Jadi beneran serta aja. Tapi ada CCTV. So if something happens, tiba-tiba misalnya katanya kalau nggak bisa diklik lah atau soalnya belum kejawab tapi udah lewat atau gimana kita bisa raise hand aja nanti ke CCTV-nya nanti si pengawasnya yang bakal masuk. Nggak perlu ya kayak misalkan susah kita harus apa ya ngomong langsung ke bulenya atau misalkan uh, ya persiapannya lebih 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 santai enggak sih kayak kalau ada yang anak-anak yang misalkan introvert gitu kan terus yang suka grogi-grogian nah kayaknya ini cocok banget nggak sih terus juga lebih modern tesnya terus juga jadinya tuh pas tes kan biasanya kan kita grogi karena aduh udah mikirin nilai berapa nih ya nilainya berapa ya jadi lebih tenang dan kayaknya lebih leluasa untuk jawab mau salah mau benar pokoknya coba aja dulu yang penting dia itu harus jawab semuanya gitu ya kak ya atau ada Bener, sistem scoring yang kayak pengurangan nggak sih kak? kayaknya ada beberapa section yang pengurangan deh tapi dia juga karena yang nilai kita AI ya ada section yang ini karena saya belajar ya pas belajar tuh dikasih tips juga. Ada section yang misalnya suruh jadi ada sentence kita mesti tulisin gitu kayak apa yang kita dengar kita boleh ketik di situ ternyata karena yang nilai kita AI itu hanya menangkap jawaban benar gitu jadi ternyata meskipun misalnya kita dengarnya books gitu karena kita nggak yakin booksnya pakai S apa nggak ada S kita boleh ketik dua-duanya dan si AI itu hanya menilai jawaban benar gitu jadi kalau misalnya kalimatnya I have science books gitu ya karena kita nggak tahu booksnya S atau enggak tulis aja dua-duanya jadi ketik aja I have science book nggak pakai S sama books pakai S itu katanya nggak bakal ngurangin nilai tapi kalau jawaban benar itu bakal direcord sebagai benar gitu Oh menarik banget teman-teman ya jadi 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 lebih mudah ya benar-benar praktis ya. ya kalau nggak yakin ya udah type aja dua-duanya kalau jawaban benar di record benar kalau yang salah dibiarin dilewatin gitu. I see. Nah, ini kan kita udah ngomongin tentang keunikan sama kemudahannya ya, Kak ya. Sekarang aku ada penasaran juga.
Jadi dalam suatu belajar, kita perlu tahu juga kan kayak kesulitannya apa. Nah, kira-kira kalau dari PTI akademik waktu itu ada nggak sih Kak kesulitannya? Kalau buat aku pribadi ya, karena this is something very new, dia baru banget buat aku, karena nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi tiap sectionnya itu nggak tahu gitu kayak apa yang bakal terjadi. Jadi kemarin kesulitannya itu late. Template-nya tuh di internet tuh banyak banget gitu kayak boleh beberapa video yang aku tonton ya belajar dibilang oh kamu hafal mati aja template-nya tinggal diubah kalau misalnya di tesmu minta topiknya ini kamu tinggal masukin topik sentence-nya gitu dengan template yang kupakai dijamin misalnya skornya bisa sampai 70 gitu tanpa tanpa our own idea katanya kamu pakai aja template ini. Nah, ketika aku belajar hafalin template itu it's not really my thing gitu kayak aku nggak bisa pakai template ini terus dihafal gitu. So ketika pas tes writingnya di tes asli itu waktunya kalau nggak salah 10 apa 20 menit deh. Pokoknya kayak banyak waktu habis tuh hanya buat mikir kayak aduh aku what do I type what do I type kan dikasih tips juga ya katanya waktu nulis tuh misalnya setengah dari waktunya habis itu kita masih ada waktu buat edit waktu edit tuh katanya penting banget dan pada hari tes itu because I spend too much time thinking kayak apa yang mesti aku tulis aku nggak tahu mungkin karena topiknya juga ya karena dapat topik yang nggak familiar gitu jadi ya, I spend too much time mikirin terus ini kalimatnya gimana gimana. Instead of yang harusnya bisa kepake buat ngecek lagi, oh ini tulisannya udah benar belum ya? Dan katanya di salah satu tipsnya itu typo kayak kita salah ketik itu beneran kesalahan yang fatal banget. Karena AI itu menganggap typo itu sesuatu yang nggak boleh terjadi kan, karena dia komputer gitu ya, nggak mungkin typo. Kalau kita manusia kan bisa aja nggak sengaja salah pencet gitu dan si komputer nggak bisa baca typo kita dia selalu baca itu sebagai kesalahan jadi itu salah satu juga yang I keep in mind kalau pas ketik harus ada waktu buat ngecek ulang ini bener nggak ya yang ku ketik ya gitu. Oke, oke. Berarti seberapa siap waktu kakak mau tes? Aku nanya itu. Kalau nanyain siap kayaknya siap sih ya tapi karena kemarin PTI juga enaknya gini kak pas kita daftar kita dikasih pilihan waktunya tuh banyak banget kayak dikasih list waktu banyak banget. Pas pertama aku cek IELTS kan schedule-nya kayak udah fix gitu ya. Oh, hanya ada misalnya di bulan Maret hanya ada di tanggal ini. Apalagi oh yang tanggal ini udah penuh. You have to wait untuk yang berikutnya gitu dan itu biasanya lama ya. Kalau PTI banyak banget kemarin, schedule-nya banyak kita bisa pilih di jadwal yang kita mau gitu. Dan ternyata ini aku juga baru tahu ya, meskipun pesertanya cuma aku sendiri, itu tetap bakal jalan gitu. Kalau IELTS kan kayaknya nggak bisa ya, kayak kita harus nunggu kloter-kloter gitu. Sampai karena harus datengin tesnya itu kali ya, kayak testernya mesti rame baru kita boleh take the test gitu ya. Jadi kemarin pas aku tes itu ternyata di dalam satu ruangan itu ya sendiri dan ternyata lanjut aja gitu tesnya sendiri aja pesertanya ya tetap tes gitu, tetap boleh. Dan kalau nanya kesiapan, kemarin pas disuruh milih jadwal itu, kan kalau bisa lebih lama waktu belajar lebih enak dong ya. Tapi karena dikejar sama schedule untuk dapat sertifikatnya, jadi waktunya juga lumayan limited sih. Kayaknya cuman beda seminggu kayaknya. Jadi dari aku apply, aku milih jadwal yang seminggu kemudian gitu. Jadi dalam waktu seminggu itu aku kejar-kejaran lah kayak beneran harus pastiin semua sectionnya aku udah familiar, kayak udah harus tahu what to expect lah paling enggak. Apalagi ternyata kalau yang kita ditanya sama AI, kita jawabnya tuh langsung gitu. Kayak kayak bukan
karena kita nggak bisa lihat gitu ya, kayak nggak ada manusia yang nungguin jawaban kita kan nggak tahu si AI ini nunggu nggak ya, dan ternyata dia nggak nunggu gitu Kak. Waktu dia nanya kan ada recordingnya kelihatan, kayak waktunya countdown, ternyata kalau udah sampai 0, recording kita langsung start, kayak udah langsung 01 gitu, jadi kita harus oh ya langsung segera jawab gitu. Jadi dalam seminggu itu pokoknya beneran harus pastiin tiap sectionnya nggak ada yang kelewat. Dan di PTI itu biasanya ada ini Kak, di brosurnya tuh ada keterangan section ini tuh nilainya medium, high, apa low gitu. Nah itu juga mungkin salah satu hal yang membantu banget ya di tes PTI ini. Kita tahu gitu section mana yang kita harus pay more attention karena ternyata nilainya oh yang ini tuh high, yang ini medium, yang ini low gitu. Kemarin ada dikasih tahu juga kayak dari brosurnya ada keterangannya. Wow, keren banget. Dan kakak waktu pas kakak itu hasilnya keluarnya kira-kira berapa jam? Atau 1 kali 24 jam? Kurang dari 24 jam itu udah masuk ke email, udah tahu Udah kayak ada oh ya? udah keluar, udah bisa dicek. Wow, keren banget ya. Secepat itu ya. Cepet. Benar-benar kayak untuk kalian yang mau persiapan beasiswa, kayaknya yang butuh mumet untuk mikirin dokumen-dokumen, lebih baik sih kayaknya PTI sih memang. Ya, Kalau banget. kalau dari aku pribadi. Nah, Bener. oh iya Kak, kira-kira waktu pas kakak belajar tuh, ada nggak sih hal-hal penting yang kira-kira kayaknya harus diingat deh. Jadi pas waktu kakak jawab pertanyaan, itu tuh bisa lebih ngebantu gitu. Itu ada nggak Kak hal-hal penting yang kayak harus diingat? Mungkin kalau bisa bikin diri kita tuh familiar Kak sama section-sectionnya gitu. Jadi kita nggak kaget gitu. Kan kalau misalnya di TOEFL kita udah tahu banget ya, oh habis listnya udah pasti reading nih, pasti grammar dulu, habis itu baru reading gitu ya. Kalau di PT kan karena sectionnya banyak, kalau bisa kita benar-benar bikin diri kita tuh familiar gitu. Kayak know what to expect. Oh pertama bakal ada soal short short question gitu kayak oh jadi kita udah siap dia pasti bakal tanya short question gitu dan kita harus siap jawab habis short question oh misalnya section berikutnya telling pictures pasti udah ada gambar nih kita kayak know what to expect dan siap-siap gitu and then yang berikutnya mungkin tips-tips yang berguna gitu kali ya tips-tips yang dipelajari dari saat kita belajar kayak ketika kita belajar kan kita jadi makin tahu gitu oh habis kita kerja ini ternyata kalau kita gini hasilnya bakal gini loh ya kayaknya itu yang have to put in mind juga sih sama Wah, Kak iya. pastiin satu section itu berakhirnya cepat ya kayak udah section ini nih. Biasanya kan kita kalau ada section yang lost kita kayak aduh and di PT Banyak kan kita banget. back time ya kayak nggak bisa oh Oh, dong pause dulu dong aku belum siap kan nggak bisa ya udahlah yang udah lewat ya udah lewatin aja gitu dan fokus ke yang depannya lagi gitu yang bakal kita kerjain jadi kayaknya lebih tenang-tenang deh tenang-tenang tenang-tenang kalau udah lewat ya udah kita expect yang to come aja gitu daripada mikirin yang udah lewat. I see. Berarti memang harus teliti ya kuncinya di PTI. Walaupun memang mudah, tapi jangan terlena teman-teman karena memang harus teliti karena nggak bisa di back. Oke, oke. Nah, kalau aku mau nanya juga nih Kak, kan per section itu kira-kira kakak tuh belajar apa ya, spending time-nya untuk belajar tuh kayak kayak gimana tuh Kak untuk membagi waktu kakak kan menarik juga nih kalau dilihat dari background waktu itu kakak berarti masih mahasiswa ya kalau nggak salah atau gimana? Oh udah Hmm, lulus ya, udah lulus mau mau apply ya. Nah itu iya. gimana tuh Kak bagi waktunya? Kalau kemarin karena waktunya dari yang aku daftar kayak beneran mesti tes sampai tanggal tesnya kan seminggu ya. Terus aku belajarnya bagi per section gitu Kak. Jadi misalnya yang aku kurang bisa summarize written text kemarin itu soalnya banyak
banyak yang ku dengar gitu ya, yang dari tips-tips ku pelajari tuh katanya, oh kalau summarize written text tuh boleh kopas aja. Soalnya kan cuma summarize gitu ya, boleh dikopas aja. Tapi juga ada pembicara gitu yang bilang, kalau bisa sih pakai bahasa kita sendiri gitu ya, to summarize gitu. Dan karena belum pernah tes, jadi kan kita nggak tahu ya. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita kopas aja gitu. Soalnya beberapa pembicara juga bilang sebaiknya nggak usah, sebaiknya harus pakai bahasa sendiri gitu ya. Jadi itu section yang aku highlight dan pengen ku kasih waktu lebih gitu untuk belajarnya. Sama waktu itu yang listening. Listening itu hanya sekali kan hanya diputarin sekali gitu ya. Dan kalau dalam listening kalau udah kelewat ya gimana lagi, kita nggak ada pertolongan gitu karena listening literally cuma audio doang, nggak ada picture, nggak ada apa yang bisa bantu. Jadi kemarin dikasih tips kalau listening tuh listen first, pokoknya kita dengerin dulu, dapat dulu infonya gitu. Seberapa hebat pun kamu nulis, kalau kamu nggak tahu apa yang diomongin sama si speaker, like you literally have nothing to write about. Jadi listen first, beneran. Biasanya kalau aku tipe orang yang bisa sambil listen aku pengen nulis gitu ya. Kayak orang ngomong aku pengen nulis gitu apa yang diomongin tadi. Karena kita disuruh nulis kembali apa yang kita dengar gitu ya. Kita type. Mungkin itu juga salah satu bedanya Kak. Familiar yourself kalau di sistemnya pas tes itu kamu mesti ketik. Kalau bisa pas latihan kamu ketik juga. Jadi pas di hari H itu nggak kebiasaan nulis lagi gitu. Kalau bisa langsung ketik di komputer. Jadi pas kemarin salah satu tipsnya juga disuruh listen first. Kalau bisa jangan tergoda untuk nulis yang kamu dengar aja. Nanti kalau bisa, kalau enggak tuh info yang di belakang tuh kamu malah lost gitu. So instead of listen terus nulis, listen dikit terus nulis, mending listen aja dulu semua baru kamu tulisin poin-poinnya. Nanti baru kamu rangkai deh kata-kata gitu. Kayak I think it helps a lot. Dan belajar per sectionnya itu biasanya di PT itu gini Kak, misalnya di bagian listening tuh sectionnya ada lagi, misalnya ada select missing words lah, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, summarize spoken text itu, terus pas kulihat, oh ini section listening, terus aku cari deh, section mana yang kira-kira I will have problem with gitu, kayaknya aku bakal susah deh ngerjain ini, nah itu yang aku kerjain dulu, kayak latihan dulu tentang yang itu gitu, sampai oh kayaknya udah lebih tenang, nah baru pergi lagi tes ke link yang disediain itu, biar oh pas section ini nggak terasa dia lebih berat lah daripada section yang lain, kayak udah setara lah, kayak sama aja gitu. And then ini target score. Kayaknya target score tuh sangat-sangat membantu juga ya. Kan kemarin kalau punyaku pas ditanya sama best partner juga, kamu target score-nya berapa? Karena buat apply scholarship ini kemarin nilainya emang 58 gitu. Jadi skor 58 itu kalau bisa ditulis di lembar-lembar kita belajar biar jadi motivasi juga kali ya, kayak at least aku mesti capai ini gitu. Kayak harus paling enggak tuh skornya bisa lewat lah ya. Tapi kayaknya kalau PTI kalau skor kita kurang memuaskan kita bisa langsung retake deh. Kayak oh kalau yang take kali ini belum capai skor kita boleh retake lagi gitu. Oke, Kak. Mungkin Ya. ada lagi? Oke. Nah, terus aku mau nanya juga nih Kak, untuk menjaga semangat Kakak untuk tetap, kan biasanya nih kalau udah ngelihat soal-soal bahasa Inggris yang agak-agak susah itu, susah tanda kutip, itu tuh biasanya udah ngedown duluan kan. Nah, pas waktu Kakak tuh gimana jaga apa ya, stamina atau apa ya, power, power semangat Kakak untuk belajar itu gimana tuh Kak? Apakah buka tiap hari 15 menit, kayaknya teman-teman perlu buka buku 15 menit tiap hari, atau kayak aku nggak suka buku, kayaknya aku harus dengerin musik-musik aja, atau gimana tuh Kak kalau dari Kakak? Mungkin yang pertama, kalau beneran udah tahu misalnya nih ada tujuan pengen WHV gitu ya, targetnya
I have to go this year misalnya. Berarti kalau bisa sisakan waktu belajar tuh agak lama gitu. Like make sure that you have a lot of time to biar dirimu juga nggak I'm so sick of it gitu. Kayak kalau kayak punya aku kemarin cuma 1 minggu tuh gimana ya? Kayak mau nggak mau kita harus paksain diri karena this the time that I have cuma 1 minggu aja gitu. Kayak kamu cuma punya 1 minggu. Jadi kalau bisa, kalau punya waktu lebih lama, kita bisa lebih bikin diri kita enjoy gitu belajarnya. Tapi if you have very limited time, kalau menurutku sih si target score itu tulis aja kayak target skornya ini loh. Kalau kamu mau dapat nilai segini dengan kemampuanmu, let's say yang masih belum capai, I think diri kita bakal lebih termotivasi. Dan mungkin salah satu motivasi yang lebih gede lagi Kak tentang bayarannya. Kayak you have to pay this much ya. Kamu harus bayar segede ini buat dapetin nilainya. Imagine kalau nilaimu nggak nyampe. Kayak Iya, rugi banget. Belajar juga sia-sia. Jadi put that in mind, mungkin itu bakal membantu. Dan mungkin sambil belajar. Misalnya nih kayak punyaku kemarin, aku ngerasa writing kan susah ya. Jadi kalau belajar writing tuh di tempat belajarnya kayak nggak ada tulisan apa-apa kayak. Karena mungkin menurutku itu agak berat dan emang nggak suka gitu. Jadi disambilin. Kayak udah nggak pengen belajar writing, kita ke speaking lagi deh. Misalnya speaking yang short question itu ya, kan menurutku itu agak gampang ya. Kayak kita cuma jawab satu kata aja. Jadi kalau udah bosen belajar section itu, kita pindah aja ke section yang bikin kita lebih seneng gitu belajarnya. Belajar ini kayaknya enak deh. Aku kayaknya jago deh section ini. Jadi boleh ke section itu. Tapi kan on the other hand, sebenarnya kita tahu kayak sebenarnya section ini aku udah agak pede gitu. Kalau belajar ini juga harusnya kita belajar dong section yang kita nggak bisa. Tapi kan kita ngerasa bosan, ngerasa nggak seneng gitu belajar section itu. Jadi boleh diselingin sama section yang buat kita confident lagi, buat kita seneng lagi gitu. And then kayaknya banyak-banyak apa ya, coret-coret gitu. Banyak-banyak coret-coret yang bikin kita, ntar keliat lagi, terus ya kepikiran lagi harus belajar ini lebih giat gitu. Daripada yang kayak udah terus kita tinggal lupain gitu. Jadi kita leaving traces lah di mana-mana gitu, kayak di tempat dekat-dekat kita gitu. Menarik banget ini Kak. Banyak banget jadinya dapat ilmu. Aku sampai, iya emang kayak gitu. Wah, menarik banget sih ini dari Kakak. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau ingetin dulu untuk absensi karena absensi ini nantinya mau dikirimkan untuk sertifikat. Jadi penulisan nama dan nomor HP terutama atau email itu harus diisi dengan tepat ya teman-teman. Dan selain itu kalau ada yang mau bertanya mungkin aku buka dari sekarang juga. Jadi nanti aku buka Q&A dulu setengah, nanti mungkin ada yang mau bertanya boleh loh di drop di kolom chat. Oke, ada yang tunjuk tangan, Kak Fitrian Nurmega. Boleh dipersilahkan. Mau open mic juga boleh. Oke, kedengaran suara saya, Kak? Kedengaran. Oke, terima kasih kepada Kak Salsa dan Kak Silvi. Perkenalkan nama saya, bisa dipanggil Mega aja biar lebih ringkas. Pertama, saya ada 3 pertanyaan di sini untuk Kak Silvi. Kak Silvi itu kan apply PTE itu kan untuk persyaratan sertifikat bahasa Inggris untuk mendaftar beasiswa S2 ya, Kak ya. Kemudian biasanya kan kalau untuk apply itu kan harus IELTS. Nah, tapi kakak bilang kakak ikut tesnya kan PTE. Apakah memang sertifikat PTE itu bisa menggantikan sertifikat IELTS? Itu kak ya. Yang kedua, ini saya nggak tahu apakah Kak Silvi atau Kak Salsa yang bisa bantu jawab. Saya ini kan berencana pengen apply untuk work holiday visa Kak ya. Apakah sama juga PTE itu bisa menggantikan sertifikat IELTS? Kemudian yang ketiga, Kak Silvi boleh dong spill
topik writing untuk PTE itu apa aja? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke, Kak Salsa, aku jawab dulu yang aku bisa ya. Boleh, 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 boleh. Oke, Kak Mega, thank you ya pertanyaannya. Jadi yang pertama, kan biasanya kalau kita apply buat scholarship itu yang di requirement-nya itu butuh IELTS gitu ya. Tapi boleh kakak cek aja Kak di requirement scholarship atau mungkin WHV yang kakak pengen apply itu, PT itu diterima nggak? Ternyata kalau kemarin kan saya mikirnya, saya pengen ngambil PTI cepat sebelum sebelum tutup pendaftaran scholarship-nya karena pengen ngejar LOE dulu gitu ya. Dan hal yang pertama saya lakukan tuh saya ke website UNIF-nya. Di UNIF itu terima nggak sih persyaratan PTI? Jadi biasanya di tempat kita mau apply itu Kak, dia ada list persyaratan kan. Kalau misalnya kayak yang scholarship dalam negeri aja itu biasanya TOEFL aja dia nerima Kak. TOEFL aja boleh. Tapi again, kita cek lagi di tempat tujuan kita, Kak. Kalau misalnya mau WHV kayaknya udah boleh banget, Kak. Soalnya kawanku udah beberapa juga udah bisa pergi, udah nyampe ke Aussie dan makainya PTI aja gitu. Basically, PTI itu bukan menggantikan sih, Kak. Tapi di persyaratan itu kayak ngebolehin. Kayak nilaimu segini di PTI, kalau di IELTS nilainya segini gitu. Jadi kita nggak perlu convert atau nggak perlu apa, tapi dia memang nerima PTI. Dan dari UNIF yang aku pengen tuju kemarin itu juga kan harus mastiin ya, PTI dia bolehin nggak ya? Ternyata boleh juga. Di syaratnya tuh ada tulisan PTI. Dan skornya tuh segini gitu. Berarti baru berani sama sih Kak, baru, nggak sia-sia gitu nanti kalau ngambil PTI. Dan beneran boleh kok, pas apply juga dia nerima. Kemudian yang topik writing ya. Pas kemarin itu pas aku tes Kak, aku dapat yang students learning play, learning art pieces dari yang thousand years ago, yang dari era Shakespeare itu bagus nggak dibandingnya era sekarang? Dapat topik itu tuh aku langsung kayak, gimana nih? I don't really get it gitu, kayak aduh susah banget. Tapi biasanya dia suruh kita kasih opini kita aja. Kayak what do you actually think about it? Kalau misalnya dari tips-tips yang ku baca ya kayak harusnya tuh kita don't spend too much time thinking bener nggak kayak ini bener nggak ya, karena sebenarnya nggak ada yang benar atau enggak kan, dia kan sebenarnya cuma nanya opinion kita gitu, kayak menurutmu gimana, kayak mana yang lebih baik ini atau ini gitu sih Kak. Kalau dari topik yang ku pelajari kemarin itu sebenarnya aku tuh banyak belajar writing-nya tuh tentang bukan pilihan gitu, bukan opinion, tapi kita disuruh ngasih tahu misalnya tentang fashion deh, fashion these days tuh gimana ya gitu. Jadi ketika kena yang dapat dua pilihan opini tuh aku malah ngeblank gitu, kayak malah shock. Jadi boleh deh pas kakak belajar tuh familiar yourself dengan tipe-tipe writing yang berbeda gitu. Ternyata pas ditanya kok malah dia nanya opinion, jadi kaget gitu. Dan mungkin karena dapat topik juga yang nggak familiar, jadi wasting too much time malah mikirin yang harusnya nggak usah mikir bener apa enggak, kan cuma opini doang gitu. Pas udah selesai tes baru menyadari gitu. Aduh, harusnya bisa spend more time revising gitu ya. Sambil baca-baca. Kemarin tuh pokoknya aku lost too much time sampai pokoknya di detik-detik terakhir tuh baru kayak, aduh ini ada typo nggak ya? Ini mau pindahin ke atas nggak ya? Sampai ya, I think I could have done better kalau persiapannya lebih baik. Gitu Kak Mega. Gimana Kak Mega? Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab, Kak Mega? Sudah sangat terjawab semuanya. Terima kasih Kak Silvi. Jadi intinya triknya untuk writing tuh apa ya, hanya ungkapkan pendapat, pokoknya nggak usah terlalu banyak mikir, pokoknya ditumpahin aja idenya gitu ya Kak ya. Benar. Jangan lupa pokoknya harus ada waktu buat kita revise dan edit. Revise dan editing pokoknya penting deh. Jangan sampai typo, karena sistem bakal baca typo sebagai kesalahan yang bego kali ya. Kayak
kayak kamu nggak boleh ngelakuin itu gitu. Dan kita manusia kan typo itu hal yang apalagi kalau kita lagi panik dikejar waktu gitu ya, sampai ke salah-salah ketik kita nggak sadar gitu. So make sure that you have time buat revise sama edit. Oke, makasih Kak Oke. Silvi. Mungkin Kak, aku mau nambahin sedikit juga ya, baik, Kak Mega, untuk yang baik. tadi untuk mendaftar beasiswa boleh pakai PTI atau enggak. Nah, pertama-tama juga PTI ini sebenarnya sama IELTS sama TOEFL itu enggak ada bedanya karena istilahnya tuh mereka sama-sama buatan, sama-sama produknya Inggris kan. Dan banyak banget syarat untuk pendaftaran beasiswa itu yang pakai PTI akademik. Dan karena PTI akademik ini bukan hanya dipakai oleh Indonesia saja. Nah, kalau di Indonesia nih kita ada 3 di Surabaya, Jakarta, sama Pontianak. Nah, kebetulan karena kita udah di Pontianak, jadi lebih enak ya, mungkin lebih fleksibel juga ke tempatnya. Dan kalau misalkan di negara-negara lain itu juga ada sih Kak, kayak misalkan mereka pakai kayak misalkan Oxford itu dia juga udah pakai PTI. Atau Kakak pertama harus nentuin ini dulu sih Kak. Pertama tuh harus nentuin dulu negara yang akan Kakak kunjungi kalau Kakak mau misalkan beasiswa ke luar negeri. Nah, setelah negara yang Kakak mau kunjungi apa sudah dapat, Kakak harus lihat universitas dengan major yang Kakak pilih gitu. Jadi setelah kedua ini dapat, baru Kakak bisa tentuin tuh syarat-syaratnya kayak gimana. Terus cari tahu tentang skornya minimal berapa sih. Terus abis itu apa aja ya yang harus aku persiapin. Nah, biasanya kalau dari Bansa sendiri itu kita nyediain fasilitas Kak. Jadi di Bansa Foundation itu kami ada komunitas grup di WhatsApp dan Telegram itu yang isinya informasi beasiswa. Jadi kalian di dalam tuh istilahnya hanya tinggal menerima informasi dan menyaring kira-kira mana ya informasi yang aku bakal ambil beasiswanya gitu. Jadi itu gratis, fasilitas dari kami, dan event-event kayak gini juga Kak biasanya ada. Jadi nanti kalau misalkan Kak Mega berminat, mungkin kalau mau konsultasi atau dan lain sebagainya, Kakak bisa hubungin ke nomor aku atau nanti aku kirimkan lewat link. Nanti aku cantumkan nomornya, nanti aku kirim link untuk join ke komunitasnya gitu Kak. Nah, kalau untuk tadi topik writing ini agak susah untuk ditebak, tapi mungkin tadi Kak Silvi juga udah jelasin ya. Jadi kira-kira apakah udah terjawab semua Kak pertanyaannya? Tadi ada 3 ya? Iya, 3. Iya, udah terjawab semua Kak oleh Kak Silvi dan Kak Salsa. Oke Kak, terima Makasih kasih Kak. untuk pertanyaannya ya. Terima kasih kembali. Terima kasih juga Kak Silvi sudah menjawab. Nah, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Aku mau ingetin juga untuk jangan lupa absen untuk dikirimkan e-sertifikat, dan juga mungkin kalau misalkan ada event selanjutnya kita ini kan kelas gratis yang sesi kedua, episode kedua. Yang kemarin tuh udah tentang PTI. Yang kedua ini kita akan belajar tentang grammar. Jadi ini free, nggak ada pungutan biaya apapun. Kalian tinggal join aja, tinggal daftar di J-form-nya, terus nanti bakal dikasih ke link akses Zoom-nya. Sama dia juga include untuk sertifikat dan banyak hadiah untuk vouchernya. Oh iya, untuk Kak Mega, ya, halo? Ya, udah kedengeran lagi Kak. Oke, tadi kedengeran nggak ya? Aku sedikit ngulang di yang terakhir. Kayaknya sinyal, mohon maaf ya teman-teman ya, sinyalnya tidak bisa diprediksi. Jadi tadi untuk Kak Mega mungkin boleh kirim nomor telepon sama emailnya di kolom chat. Nanti bakal dikirimkan hadiah voucher kelas dari kami. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini
Hmm, ada pertanyaan masuk di DM Instagram kita. Ini dia mau tanya tentang ke Kak Silvi. Kak, aku ini bahasa Inggrisnya basic banget. Kira-kira bakal keteteran ya, bakal kesulitan nggak ya dengan apa namanya PT akademik yang dia harus ada speaking dan dengan sistem yang kayak dia nggak ada apa namanya nggak ada untuk typo gitu, nggak ada kesempatan untuk typo dan lain sebagainya gitu. Itu kira-kira gimana Kak? Kalau yang dari BPE basic sekali. Kalau PT ini enaknya gini Kak, karena yang score kita itu si AI ya. So, the first thing dan hal mungkin ini salah satu tips juga yang aku pelajari gitu ya. Di speaking itu yang paling harus kita pay attention to itu fluency. Fluency. Jadi, pernah aku jelek banget nih, aku nggak pede mau pronounce ini, apalagi banyak section yang kita disuruh baca, kita disuruh ngomong gitu ya. Fluency is the key. Pokoknya itu deh. Selama kamu lancar aja, nggak tahu deh apa yang kamu omongin, apa yang kamu bacain tuh bener nggak. Jangan pause, jangan hesitate gitu. Ketika kamu baca, misalnya mau baca satu kalimat ini, terus kamu karena nggak bisa baca kalimat kata di kalimat ini, kamu langsung terus pause buat mikir lama karena takut salah nyebut gitu ya. Itu mengurangi banget, si AI bakal mikir ya kamu nggak tahu, meskipun jawabanmu benar nanti, nilai bobot buat kebenarannya oke lah, correct, semuanya benar, nilai fluensinya tuh udah turun banget dan I don't think you can survive. Jadi dengan aku sangat pede juga sih bilang, dengan kamu yang nggak pede sama pronunciation-mu, sama speaking yang jelek, pastiin fluensimu oke gitu. Jadi lancar aja ngomong. Jadi meskipun pronunciation-nya salah, grammar salah, tapi kamu lancar ngomongnya, harusnya kamu bisa dapat nilai yang lebih tinggi dibandingin kamu grammar-nya oke 100% benar, pronunciation-nya benar, tapi kamu banyak waktu pause, banyak waktu ke buang buat kamu ini gimana ya udah baca aja sepengetahuan kamu gitu. Ya udah baca aja, yang penting kamu terdengar lancar, fluensinya tetap jalan gitu. Tapi nggak berarti gini ya, mesti baca satu kalimat dengan kecepatan secepatnya, enggak juga, santai aja. Pokoknya baca, speaking seperti ya kita ngomong sehari-hari gitu, kayak lancar. Katanya itu juga mempengaruhi Kak, ketika misalnya kamu disuruh baca, kamu bacanya secepat kilat gitu. Tapi ketika ada section speaking, kamu ngomongnya malah pelan-pelan kayak beda jauh banget dengan di section yang lain. Itu katanya bakal mempengaruhi, si AI bakal ngedetek kayak, hah kok jadi beda gitu. Jadi kalau bisa pace-nya, kecepatan kita ngomong, kecepatan kita read, itu santai aja, kayak biasa aja gitu. Meskipun biasanya mungkin karena kita takut ya ngelihat ada tanda-tanda waktu di samping itu kayak udah berjalan mundur, kayak kita mesti cepat. Sebenarnya kalau dites, waktu itu pasti bakal cukup kok. Kayak kita cuma disuruh baca satu kalimat dan biasanya dikasih waktu misalnya 30 detik, 20 detik, dan itu sepelan apapun kamu, yang penting kamu nggak hesitate, nggak pause, harusnya itu bakal cukup. Jadi untuk yang baru pemula banget, don't focus, jangan paksain dirimu untuk baca atau untuk ngomong semuanya dengan benar gitu. Kayak, oh pronunciation-ku harus benar nih, aku bakal ngomong ini misalnya berulang-ulang sampai dia benar. Don't focus on that. Pokoknya pastiin fluensimu oke dulu gitu. Yang penting kamu lancar aja dulu. Pokoknya keluarkan aja secara pede gitu. Meskipun misalnya nggak tahu nih gimana cara baca ini, gaskan aja, pokoknya keluarkan aja. Fluent aja dulu. Nilai fluency itu katanya yang paling tinggi. Kayak, kamu udah bisa nih baca gitu. Kan yang mau dites itu kayak kemampuan kita gitu ya, bukan pengetahuan tentang itunya gitu. Ya, jadi kayak boleh banget untuk join daftar PTI kalau buat yang ngerankingnya kurang bagus gitu.
Oke, oke. Menarik ini, Kak. Jadi udah terjawab ya, Kak, kira-kira yang udah bertanya ini. Siapa ini namanya? Oke. Satu lagi pertanyaan, sudah ada yang raise hand. Kak Eva Kayana Carini. Boleh open mic. Boleh, Kak, dipersilahkan. Halo Kak. Hai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva. Nah, rencananya itu saya mau mengajukan visa BHP. Nah, untuk IELTS ini kan dia ada terbagi ya, dua jenis, yaitu general sama yang akademik. Nah, untuk PTI ini, apakah dia juga terbagi menjadi dua untuk PTI akademik dan general? Dan kalau emang ia terbagi menjadi dua, kalau untuk WHV itu disarankan yang general atau yang akademik? Dan apakah bisa menggunakan PTI akademik? Boleh Kak Salsa? Sebenarnya nggak ada jenisnya sih kalau PTI, Kak. Dia hanya saja kalau untuk skor-skornya itu dia berbeda-beda, Kak. Kayak misalkan Kakak maunya keperluan untuk apa tadi, WHV ya. Nah, WHV itu skor minimalnya berapa, dan kalau Kakak misalkan mau beasiswa itu akan beda lagi. Dia kita tesnya tuh nanti akan ada di satu tempat. Itu di Pontianak kita ada, itu di Universitas Tanjung Pura. Kalau Kakak mungkin tahu apa ya, FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, di dekat situ. Jadi nanti mungkin boleh di Gmaps, di googling aja. Itu tempatnya hanya satu. Jadi dia tuh nggak ada beda-bedanya, hanya satu aja. Dan kita fokus ke section-section yang kita memang udah kasih tahu dipelajarin kayak yang tadi udah di sharing juga sama Kak Silviani gitu, Kak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh. Apakah sudah terjawab, Kak? Kak Eva? Sudah, Kak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dari... Oh ya, terima kasih, Kak, sebelumnya, Kak Eva. Nanti boleh dikirimkan nomor telepon dan email ya, Kak, ya, untuk dikirimkan hadiah. Selanjutnya, Kak, siapa ini? Grace. Kak Grace, boleh? Halo Kak Salsa, Kak Silvi, thank you waktunya. Halo. Aku Grace, aku mau nanya, jadi ini kali pertama aku ikut tes PTI. Mau nanya ke Kak Silvi, waktu pertama kali tes itu, Kakak ikut simulasi tes atau mock tes gitu nggak? Dan kalau misalnya iya, pakai aplikasi atau link apa yang Kakak pakai? Udah itu aja, thank you. Oke. Thank you, Grace. Jadi kemarin aku dikasih link sama Best Partner. Jadi ada linknya Guruli, kalau nggak salah, guruli dot apa gitu deh. Masih ada kayak linknya. Kayaknya dari Kak Salsa juga ada deh. Nah, di link itu tuh, ya isinya ada mock test, ada pembelajaran per sectionnya juga, Grace. Jadi, kalau aku pribadi kan aku kemarin pengennya belajarnya sih lebih ke section-section yang aku takut gitu, yang I think that I will not do well. Jadi lebih pengen itu, tapi kalau kita ke mock test itu kan satu paket ya, kayak dari awal sampai akhir, dan itu sangat-sangat membantu sih. Jadi kalau bisa banyakin mock test yang satu paket gitu. Dan ada kok dari Best Partner tuh ada linknya. Iya, benar. Mungkin aku mau nambahin juga ya, kalau untuk mock test, Grace, mungkin nanti boleh chat aja. Itu dia free, dari kita tuh free, dan kalian boleh tes untuk tahu di pertamanya nilai kalian berapa. Terus nanti baru kita kasihkan kelas gitu, Grace. Dan nanti juga ada pretest lagi sama post test. Dan ada feedback pribadi untuk ke masing-masing murid gitu. Mungkin ada Oke. yang mau ditanyain lagi, Grace? Oke, nanti aku chat ya Kak. Thank you so much Kak Salsa, Kak Oke. Silvi. Iya, nanti boleh ya Grace sama siapa tadi, Kak Eva, untuk chat di kolom komentar nomor telepon sama emailnya, karena nanti mau kami kasihkan voucher untuk kelas gitu. Oke deh.
Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan dulu mungkin untuk yang di Zoom untuk bertanya. Tidak ada? Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak, dari Bansa. Kalau di Bansa itu sebutannya Bansarian. Jadi kalau di best partner sebutannya partners. Jadi kami punya sebutan untuk sahabat-sahabat best partner dan sahabat-sahabat Bansa. Nah, ada yang bertanya nih, menarik. Kak, kira-kira ngaruh nggak ya kalau misalkan nanti ada mati lampu atau Hah? ada masalah server. Nah, untuk nilainya itu bagaimana, Kak? Oke, itu mungkin aku yang bisa jawab ya. Itu nggak ngaruh sih, dan kayaknya juga mereka udah persiapkan dengan matang karena memang ini kan official ya, jadi nggak mungkin ada kesalahan teknis. Dan kalaupun ada kesalahan teknis nanti bisa dikomplain gitu. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Atau ini Grace mau bertanya lagi? Sebelum akhirnya nanti bakal susah loh untuk tanya Kak Silvi lagi. Enggak, Kak, thank you. Oh ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oh ya, Kak, kalau gitu saya jadi yang tanya. Kakak waktu dari pre-test terus abis itu post test sama official testnya, kira-kira itu nilainya ada perbedaan jauh atau bagaimana? Pertama banget yang link guru itu kayaknya nilaiku 50-an nggak ya? 53 kalau nggak salah. 53. Oke. Pokoknya bikin aku panik gitu ya. Karena untuk scholarship ini kan minimalnya 58 ya kemarin ya. Kayak harus paling nggak tuh capai nilai 58 gitu. Dan ketika pas pertama lihat nilainya 53 itu udah, aduh, so I'm not good enough nih. Berarti aku harus belajar lebih lagi. Dan pas akhirnya dapat 73, kalau menurutku ya kayak personalnya sebenarnya aku kurang puas dengan nilai segitu. Wow. Aku kayak berpikir berkali-kali kalau aku retake the test, harusnya aku bisa lebih baik gitu. Kayak harusnya tuh jauh bisa lebih baik. Karena kemarin itu aku ngerasa kayak aku banyak banget wasting time di panik-panik itu. Si komputer itu ngomong, kasih recording, terus sebelum aku harus mulai ngomong tuh biasanya kayak ada waktu gitu, paling nggak beberapa detik lah. Tapi pas di real test itu, kok kayaknya cepet banget. Pokoknya udah recordingnya selesai, recordingku langsung mulai gitu. Jadi banyak waktu ke panik, kayak aduh gimana nih section ini. Baru mau panik section itu, section berikutnya udah muncul lagi gitu. Jadi banyak yang kayak, aduh, I could have done better, tapi yang ya udahlah, udah lewat. Mungkin banyak yang Tapi memang sih Kak, kalau kita belajar memang harus nggak boleh ada puasnya, karena nanti kalau kita udah puas sama satu pencapaian, kita bakal males lagi untuk mencapai pencapaian selanjutnya. Jadi memang benar banget, itu juga salah satu cara sebenarnya. Tadi tuh sebenarnya ada hubungan sama yang pertanyaan tadi tuh, untuk yang menjaga semangat. Nah, itu salah satu caranya. Jadi dengan kita semakin haus untuk belajar, itu nantinya akan ada kayak misalkan kayaknya harus kayak gini, terus nanti ada lagi pencapaian-pencapaian selanjutnya yang bakal bisa kita raih. Pokoknya jangan berhenti semangat untuk belajar, dan jangan berhenti untuk apa ya namanya, kalaupun kalian jatuh itu jangan berhenti untuk bangkit lagi. Ada pertanyaan? Boleh izin bertanya Kak, untuk tempat TS apa nih? Untuk tempat, sebentar, aku buka dulu. Atau mungkin boleh open mic juga Kak, dipersilakan, boleh loh. Ini apa namanya, bebas aja, boleh bertanya lagi kok. Oh, oke Kak, makasih. Saya izin bertanya lagi. Tadi kan ada Oke. bahas
tentang apa ya, tempat tes di dekat Fakultas Ekonomi Untan. Berarti kan UPT Bahasa ya, Kak ya. Jadi itu Oh, Oh, bukan bukan, PT-nya tapi bukan. Beda, beda, Kak. oh beda ya, Kak. Eh, Oh, beda, beda. atau gimana deh? jadi Ah, nanti ah. kalau saya ikut saya ikut pelatihan di Bansa Foundation ataupun di Best Partner nih ya, untuk misalnya saya mau ngikutin tes IELTS dengan PTE, itu tesnya di tempat kursusnya Kak atau di situ Kak? Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke ke saya ya, Kak ya. Oke, izin menjawab, Kak Silvi. Jadi kalau untuk tadi aku mau jawab yang pertama dulu. Jadi kita tempat tesnya itu kita kayak memang udah disediain sama person. Kalau di Indonesia itu ada 3, di Jakarta, Surabaya, sama Pontianak. Nah, Pontianak ini bukan yang di UPT. Ini memang ada khusus gedungnya itu untuk tes aja, dan dia nggak bisa untuk mendaftarkan kalian, dan kalian juga nggak bisa untuk les di sana apalagi ya. Jadi nanti kamu bisa datang ke Jalan Profesor Dr. Hamka, atau mungkin kalau kamu bingung bisa di googling atau dilihat di Instagram kita di Bansa Foundation atau Best Partner Education. Itu nanti kita ada kantornya di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 29 sampai 30. Itu di depan Gang Nilam 3. Sungai Jawi. Jadi nanti kamu lesnya bakal di sini. Tapi ada pilihannya untuk kamu yang kayak misalkan kayaknya aku nggak ada waktu untuk offline Kak, untuk online aja bisa nggak? Itu diperbolehkan juga. Dan kalaupun kalian misalkan mau online, itu juga akan kita sediakan juga. Dan tutornya itu kita pasti pilih tutor yang satu berpengalaman, yang udah pernah keluar negeri juga, karena kan nggak mungkin ya ngomongin atau memotivasi orang tapi value itu nggak ada di kita gitu. Nah, skor skor PTI-nya juga tutor kita itu tinggi banget, bahkan tertinggi mungkin. Nah, kalau dari muridnya mungkin Kak Silviani, kalau kalau tutor kami itu dia 88. Ya, 88, ada namanya Sarayan. Itu dia juga alumni dari Cornell University, programnya Fulbright. Nah, itu dia juga pernah ngajar di luar negeri juga. Nah, jadi nanti mungkin kamu bisa datang ke Bansa aja, atau misalkan chat dulu, karena kan nanti kita bakal kirimin mock test untuk lihat kamu nih kemampuannya udah sampai mana gitu. Karena kan kita nggak mungkin langsung kayak oh iya menerima aja, atau menggabungkan kamu dengan yang kayak misalkan langsung masuk aja gitu. Jadi kami ada tata caranya juga gitu. Nanti mungkin boleh di chat aja di DM Instagram atau di nomor handphone juga boleh. Nah, untuk pertanyaan, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Mega. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh loh. Oke, sudah cukup Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, oke. Terima kasih banyak ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Sudah jam 11. Tidak ada. Atau tadi ada yang tanya juga tentang beasiswa. Nah, kalau untuk beasiswa itu ada banyak banget. Kalau yang mungkin S2 itu dia, kalau dari Indonesia sendiri deh, Indonesia sendiri tuh kita punya LPDP. Ini bukan berarti Bansa yang ngasih ngasih kamu beasiswa ya. Ini Bansa wadahnya untuk kamu konsultasi, untuk kamu sharing, untuk kamu persiapan beasiswa. Dari sebenarnya persiapannya kayak gimana sih Kak? Nah, persiapannya ini tuh tadi yang Kak Silviani juga udah bocorin, itu dari persiapan bahasa Inggris, udah tentu ya kemampuan bahasa Inggris, dari tes, kalau misalkan kamu perlu kelas juga ada kelasnya, terus ada scholarship academy namanya. Nah, di scholarship academy itu kita ada kayak persiapan untuk CV, esai, sama ada kayak persiapan untuk wawancara di akhir sesi. Jadi nanti kamu bakal dibimbing oleh tutor kita yang memang pernah untuk beasiswa gitu. Nah, mungkin teman-teman yang di sini ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah dicukupkan? Mungkin boleh absen juga ya teman-teman, jangan sampai lupa. Ini Kak Grace. Boleh Kak Grace? Mau open mic juga boleh?
Atau mau di kolom chat aja? Oke deh, aku bacain aja ya. Kak Silvi mau tanya, pas mock test di Guruli mirip nggak sama real testnya? Dan dalam sehari ada batasan berapa kali mock testnya? Berapa kali mock testnya nggak? Boleh dijawab mungkin yang sama nggak soalnya sama real testnya? Kok Guruli itu kita bisa masuk berkali-kali kalau pakai email yang berbeda, ya nggak Kak? Kayak pertama masuk itu kalau kita pakai email ini, history kita tuh ada di situ semua Kak. Kayak pertama speaking kita nilainya berapa, ini berapa. Latihan-latihan yang udah kita pernah lewatin itu apa aja. Itu Kak Grace. Pas di real test, menurutku mungkin karena aku panik juga ya. Jadi pokoknya yang aku rasain yang berbeda itu waktunya. Kayak waktunya cepet banget di real test tuh kayak cepet banget. Pas di mock test di Gurul itu santai aja gitu kayak. Oh ya nggak apa-apa, masih ada beberapa detik. Kayak setiap section tuh kayak masih, oh ya santai gitu. Ternyata pas di real test tuh pokoknya kayak I don't know what happened. Tahu-tahu udah mau selesai aja. Kayak waktunya cepet. Habis section ini kayak habis section berikutnya gitu. Itu sih Kak, kalau dari soal, jenis-jenis soal sih udah pasti sama ya, jenis-jenis soalnya sama semua, sectionnya sama, jenis soalnya yang itu yang paling biasanya sering muncul short question itu, yang pertanyaan, dikasih pertanyaan terus kita jawab pakai satu kata itu, biasanya banyak soal yang mirip-mirip, bahkan sama persis gitu. Jadi pas di mock test kalau dapatnya paket yang sama, mungkin di real test bisa dapat soal beberapa yang mirip deh. Oke. Nah, itu terima kasih Kak Silvi jawabannya. Ini ada, mungkin mau nambahin sedikit deh. Kalau untuk soal pastinya mirip Kak, karena kan dia memang udah template-nya ya, maksudnya memang ada misalkan reading section atau apa gitu kan, listening atau apa itu memang udah satu paket dan dia nggak bisa dipecah-pecah lagi dan itu biasanya juga pas waktu kalau misalkan kakak ambil kelas itu ada pembagian juga belajarnya jadi nggak langsung brek gitu jadi nanti ada pembagian juga kayak misalkan dipelajarin dulu satu-satu gitu maksud aku dan kalau untuk mock test jangan khawatir kak kalau misalkan kakak hubungin ke kita itu mock testnya nggak hanya Guruli aja sebenarnya tapi nanti mungkin ya karena mungkin satu kali ya jadi kami kirimkan Guruli dulu gitu. Jadi kalau misalkan nanti kakak udah jadi student di sini, nanti juga bakal ada latihan-latihan yang banyak banget dan juga kita tuh lagi ada paket untuk persiapan student atau WHV yang dia 30 jam untuk les basic English program kayak general English-nya belajar, terus abis itu 30 jam lagi untuk persiapan tes PTI. Jadi itu 60 jam dan itu ada garansi untuk skor pasti lolos dan ketentuannya mungkin nanti boleh yang berminat boleh chat aja itu nanti garansinya kayak apa kak uang kembali oh enggak kalau uang kembali karena kalau uang kembali enggak jadi itu garansinya lebih ke dia kita kasihkan lagi kelas gratis kamu nggak perlu bayar untuk kamu belajar lagi gitu jadi dari kami juga bakal mantau nilai kamu jadi bukan berarti kan nanti ada feedback pribadi juga ya antara murid dengan guru jadi itu pribadi benar-benar satu persatu gitu jadi itu nanti mungkin bisa ngedukung kamu buat kayak ngelihat nih kamu kemampuannya udah sampai mana ya gitu terus abis itu juga nanti dikasih tahu sama gurunya dan kamu juga bisa sharing-sharing juga sih sama gurunya kesulitannya apa dan kita bakal maksa banget sih kamu untuk dapat nilai bagus bakal kayaknya bawel banget kak gimana nih dan kita bakal ngejar kamu untuk dapat nilai bagus jadi kak gimana tesnya dan apa segala macam gitu mungkin itu kak ada lagi yang mau ditanyakan Oke. Sudah tidak ada lagi oh ada lagi
Oke, Kak, untuk yang tadi tips and trick Kakak waktu apply beasiswa itu Kakak bagi waktunya gimana? Apakah memang udah spending time 1 tahun atau misalkan uh, nggak selama itu juga atau gimana tuh Kak? Mungkin boleh bagi sedikit aja. Kalau aku kan jujur, sebenarnya aku pengennya LPDP kan. Dan 2 tahun yang lalu itu aku udah daftar. Dan udah lolos sampai tahap interview gitu. Dan ketika interview itu si interviewernya ngomong, kenapa kamu pilih beasiswanya yang dalam negeri? Itu jujur saya apply dalam negeri karena saya nggak punya sertifikat PTE atau IELTS. Kan waktu itu menurutku worth it nggak ya ngeluarin 3 jutaan cuman buat sertifikat gitu kan. Sering mikir gitu kan, kayak worth it nggak sih ngeluarin duit segitu? Dan kalau sekarang aku boleh jawab worth it banget. Dengan sertifikat ini tuh sebenarnya kita bisa kemana-mana gitu. Dan si interviewernya bilang, harusnya kamu tuh bisa apply yang luar negeri gitu kan. Mungkin dari situ sih termotivasi gitu. Jadi sekarang saya apply lagi dan memantapkan hati bakal harus punya sertifikat yang sebagai salah satu requirement-nya itu. Dan kayak tadi aku bilang kan, dengan udah pengen punya sertifikat aja, next step-nya bisa nggak capai nilai yang kita pengen gitu ya. Kan nggak mungkin udah keluarin duit banyak, tapi ternyata nilainya malah nggak sesuai sama target kita, atau apalagi kalau nggak sesuai dengan syarat gitu ya. Kan berarti kita harus ngulang lagi dong gitu ya. Dan untuk apply beasiswa ini kayaknya hal pertama yang mau dikejar kayaknya boleh deh sertifikat bahasanya ini. Soalnya kayaknya kemarin pas daftar pakai TOEFL itu si interviewnya juga bilang TOEFL kamu lo tinggi gitu. Kayaknya kamu bisa deh apply buat itu. Jadi kalau kita bisa nunjukin sertifikat dengan nilai yang memuaskan, kayaknya chance buat lolosnya lebih tinggi kali ya. Tapi nggak tahu juga sih Kak. Tapi itu sih, kayaknya kalau memang pengen apply beasiswa, boleh deh kejar sertifikat bahasanya dulu. Apalagi kayaknya sertifikat bahasa itu, kalaupun kita nggak kepake buat ngejar beasiswa, masih bisa dipakai buat yang lain juga gitu. Kayak yang WHV kan dia juga mewajibkan gitu ya, dan ada skor requirement-nya mesti minimal berapa baru bisa gitu. Jadi kalau merasa, apalagi pas di mock test kayak aku kemarin, pas di mock test, pas tes, loh nilainya nggak mencapai nih. Itu kan kayaknya kita harus lebih mempersiapkan diri lagi gitu. Jadi kalau bisa spare lebih banyak waktu untuk persiapkan diri, persiapin dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Apalagi yang, kalau aku boleh jujur ya, menurutku sendiri, learning English itu bukan hal yang kamu bakal jago dalam semalam gitu, kayak, oh aku bayar deh 200 juta misalnya, besoknya langsung jago. I don't think that's possible. Kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kalau bisa spare more time, kamu belajar pelan-pelan, harusnya sih bisa gitu. Jadi kalau punya target pengen pergi misalnya next year, dari tahun sekarang aja udah boleh siap-siap gitu. Itu sih Kak. Keren. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi Kak, boleh nggak? Gini, jadi kan Kakak ini memang basicnya bahasa Inggris ya Kak ya? Basicnya maksudnya pendidikannya, oke. Nah, kira-kira kenapa sih Kak Kakak milih banget bahasa Inggris gitu? Kenapa nggak Kakak pilih yang major lain gitu? Mungkin ada apa ya alasan yang bisa menggugah atau apa ya yang bisa membuat pikiran teman-teman tuh terbuka tentang bahasa Inggris yang kayak sesulit dan menyeramkan itu atau jadi lebih mudah atau lebih menarik gitu karena dengar alasan dari kakak, oh iya kayaknya emang bener sih gitu. Kalau dari aku pribadi ya kayak, first time aku kenal bahasa Inggris itu kelas 6 SD. Which I think itu udah telat banget nggak sih? Kalau anak-anak sekarang kayak anak TK aja mereka udah jago nggak sih bahasa Inggris? But in my era gitu ya, baru kenal Inggris itu kelas 6 SD. And for the first time ketika aku dengar guru bahasa Inggris itu ngomong Inggris, what came to my mind, aku kayak,
he's very cool, kayak keren banget nggak sih bisa kayak gitu. And then sampai sekarang masih kupegang gitu. Kayak, oh orang yang bisa ngomong Inggris tuh kayaknya keren banget ya. Which, at that time kan aku kelas 6 SD ya, kayak pikiran anak kelas 6 SD. Sekarang ternyata Inggris tuh, kalau kamu bisa Inggris, you see banyak banget hal yang bisa kita raih gitu ya. Apalagi salah satunya, aku itu K-popper Kak. Aku suka K-pop. Dan untuk zamanku dulu ya, untuk meraih K-pop itu nggak ada, jarang banget terjemahan yang dari Korea ke Indo gitu. Jadi untuk tahu mereka ngomong apa, untuk bisa paham gitu, biasanya dia translate-nya Korea ke Inggris gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa Inggris tuh kesulitan banget gitu. Jadi ketika bisa, paling nggak kita bisa baca terjemahannya gitu ya, karena nggak bisa Koreanya gitu. Jadi kalau menurutku pribadi, belajar Inggris itu nggak mesti sampai menguasai, like you have to learn the language, enggak, tapi jadi language user aja. Jadi language usernya kayak, oh aku bisa pakai Inggris. Even though let's say kalau misalnya ditanyain grammar, like I don't know how it works, tapi bener gitu pakainya. So many students, banyak kan kayak anak-anak sekarang yang oh, menurut feelingku aja sih, gini. Itu berarti mereka learn-nya oh sebagai language user gitu, bukan language learner yang aku harus tahu tenses ini gini, like kita nggak perlu lagi belajar itu. Dan Inggris tidak sebegitunya juga, like we don't have to be a language learner, ya udah jadi language user aja. Kayak kalau dikasih teks in English, apalagi kalau misalnya sekarang caption IG orang gitu ya, atau caption di TikTok ya, kan biar terlihat cool, keren, atau quote-quote gitu kan biasanya dalam bahasa Inggris. Dan mungkin ada pride sendiri ya kalau kita bisa gitu menggunakan atau mengerti caption itu yang pakai bahasa Inggris. Apalagi zaman sekarang yang apa ya? Mungkin itu juga ego gitu ya, kayak ngelihat anak kecil aja Inggrisnya udah lancar banget, masa kita yang udah lebih gede gitu. Apalagi kalau kita yang dari sekolah berarti udah 9-12 tahun belajar bahasa Inggris, kok nggak bisa-bisa ya gitu ya. Mungkin itu yang harus put into our mindset, kalau kita nggak mesti jadi language learner, tapi kita jadi usernya aja. Paling nggak, oh pakai laptop ada tulisan Inggris kita ngerti gitu. Dan orang ngomong pakai bahasa Inggris kita ngerti. Meskipun maybe yang salah satu jadi apa ya, masalah orang zaman sekarang kali ya di sekitar kita, especially di Pontianak ya, mungkin karena di Pontianak. Kalau di Jakarta kan Inggris itu bukan hal yang baru lagi gitu, like every day everyone uses English, dan itu hal yang biasa. Mungkin karena di Pontianak ya, kalau ada satu teman kita deh misalnya pakai bahasa Inggris, terus kita kayak, kok kamu sok-sokan banget pakai bahasa Inggris gitu ya. Mungkin that's the mindset yang harus kita buang, dan kita harus bikin speaking English itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Like it's very normal. Everyone is very cool. Apalagi kalau di lingkungan kita membiasakan, kita punya satu apa ya, community yang everyone talks in English, dan English is very normal. Kayak kita ngomong Melayu, kayak kita ngomong bahasa Indonesia, it's very normal. Semua orang, nggak ada yang bakal double take kamu ngomong full English gitu. Tapi mungkin di Pontianak masih susah kali ya, masih jarang gitu. Kalau bisa mulai dengan community kecil aja, mungkin dengan kawan kita gitu berdua. Oke. Menarik banget sih, Kak. Ini kayaknya seru banget ya, bisa 2 jam kayak kalau aku nggak stop. Tapi kayaknya kita harus berhenti sampai di sini. Tapi sebentar aku lihat dulu ini nomornya Kak Mega udah. Untuk Kak siapa lagi ini? Sebentar aku cek dulu. Ini seru banget sih teman-teman. Kayaknya bisa kita bikin sesi kedua kali ya bersama Kak Silvi. Atau mungkin nanti boleh kita undang secara offline. Seru banget sih. Ada lagi mungkin pertanyaan. Kayaknya satu orang lagi belum mengirimkan ya, Kak Eva, untuk nomor telepon dan email. Atau mungkin boleh di DM aja juga nggak apa-apa. Oke,
sebelumnya kita mau foto bersama dulu. Terima kasih nih Kak, sebelumnya kami dari Bansa Foundation berterima kasih sekali Kakak udah mau nyempatin waktunya di weekend ini. Ya ampun, makasih sekali. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa menjadi berkat untuk kakak kembali. Oke, kita foto dulu ya sebelumnya. Bentar. Oke, yang lain boleh open kamera loh, jangan malu-malu. Oke, it's okay. Sudah semuanya? Atau mau nunggu dulu, mungkin ada persiapan? Belum? Oke, sudah. Ada lagi? Oke. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Silviani. Udah banyak banget memberikan kita ilmu serta motivasi yang tadi kayaknya masih teman-teman Oke. Apakah sudah kedengaran tadi ada potong ya kayaknya? Udah Kak. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin boleh sedikit di flashback lagi. PT Akademik itu intinya mudah, cepat, dan harganya juga sama aja sebenarnya dan bisa ngebuat kalian lebih enjoy untuk tes dan juga bisa untuk lebih memudahkan kalian dan enggak membuat kalian jadi nervous ketika kalian lagi tes gitu ya. Dan juga tadi ada satu kata-kata Kak Silviani yang kayak menarik banget. Jadi kalau kita mau belajar suatu atau bahasa Inggris atau apapun itu, kita harus deketin atau punya komunitas atau kelompok yang istilahnya mereka juga satu visi dengan kita gitu ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih juga untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bansa Foundation. Mohon maaf juga ya Kak Silvi kalau ada kekurangan dari kami. Kami berterima kasih. Kurang lebihnya saya tutup. Semuanya udah absensi ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Nanti boleh ikut di sesi selanjutnya ya, karena ada kelas online. Kan sayang banget kalau kita nggak masuk gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Selamat siang. Have a nice weekend. See you.